Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala sayyidina wa maulana Muhammadin. Amma ba'du. Segala puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana selalu melimpahkan rahmat serta hidayahnya kepada kita semua. Salawat serta salam semoga selalu tercurahkan kepada junjungan Nabi Agung Nabi besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Baik, kita memasuki dalam pembahasan yang mana tema kita adalah pandangan Islam terhadap tentang nikah beda agama. Nah, menikah adalah suatu yang mempersatukan antara laki-laki dan perempuan, yang mana menikah ini adalah suatu ibadah. Nah, menikah menjadi salah satu penyempurna dalam ibadah kepada Allah, beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka juga memberikan kebahagiaan setiap pasangan yang semata-mata mengharapkan ridhonya Allah. Bagaimana dengan menikah yang beda agama? Menikah akan indah dan meliputi keberkahan juga sama-sama dalam satu keyakinan. Agama menjadi kunci kebahagiaan manusia. Tidak perlu mencari pembenaran hanya semata-mata karena cinta maka melanggar hukum Allah. Sudah terbukti bahwa orang yang menikah beda agama tidak mendapat kebahagiaan karena diliputi perbedaan keyakinan. Itu menurut Ustadz Budi. Nah, agama Islam secara terang-terangan melarang adanya menikah beda agama. Allah berfirman dalam surah Al-Baqarah ayat 221 yang mengandung arti, dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik daripada wanita musyrik walaupun dia menarik. Nah, dalam agama lain pun mengarang adanya menikah beda keyakinan di negara Indonesia tercantum dalam sebuah undang-undang nomor 1 tahun 1974 pasal 2 ayat 1 dijelaskan bahwa pernikahan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama yang kepercayaan itu. Nah, maka dari itu menikah menurut Islam itu tidak diperbolehkan ya. Baik, selanjutnya kita akan membahas mengenai pernikahan antara laki-laki muslim dan wanita ahli kitab. Nah, jadi sebelumnya buat teman-teman yang belum tahu ahli kitab itu apa? Ahli kitab itu adalah sebutan bagi kaum Yahudi dan Nasrani di dalam Al-Quran. Nah, jadi Yahudi ini menerima kitab Taurat yang diturunkan kepada Nabi Musa, sedangkan kaum Nasrani menerima kitab Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Nah, kira-kira boleh nggak sih seorang muslim itu menikahi ahli kitab? Nah, perlu teman-teman ketahui nih bahwa para fuqaha dari berbagai mazhab, itu ada 4, Imam Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hambali, sepakat membolehkan seorang muslim menikahi perempuan ahli kitab, yaitu berdasarkan pada Al-Quran surah Al-Maidah ayat 5 yang artinya, dan dihalalkan bagimu menikahi perempuan yang menjaga kehormatannya, yang beriman dan menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu. Nah, hanya saja dalam mazhab Imam Syafi'i ada syarat jika ingin menikahi kitabiah, yaitu seorang ahli kitab ini haruslah keturunan dari Bani Israel. Nah, dalam kitab Al-Wahbah Al-Juhaili disebutkan di sana bahwa seorang perempuan ahli kitab yang bukan keturunan Bani Israel haram untuk dinikahi karena mereka adalah keturunan orang Yahudi dan Nasrani yang kitabnya itu sudah tidak asli lagi atau sudah ditahrif atau berubah isinya seperti itu. Nah, tapi syarat ini hanya berlaku bagi penganut Syafi'iyah. Untuk mazhab lain tetap memperbolehkan walaupun bukan dari Bani Israel. Yang alasannya yang pertama karena Al-Quran surah Al-Maidah ayat kelima tadi tentunya.
jelas di situ memperbolehkan menikahi perempuan muslihat yang diberikan Alkitab sebelum Muslim tanpa menyinggung sama sekali bahwa mereka itu harus keturunan Bani Israel atau bukan, seperti itu. Yang kedua, karena tindakan Rasulullah memperlakukan para ahli kitab pada zaman itu, bahwa hal itu menunjukkan bahwa mereka itu digolongkan sebagai ahli kitab bukan karena nenek moyangnya, tetapi karena agamanya. Yang ketiga, karena ayat-ayat Al-Quran yang turun untuk pertama kalinya dan berbicara kepada kaum Yahudi dan Nasrani pada zaman Rasulullah menggunakan panggilan ahli kitab untuk mereka, padahal mereka pada saat itu sudah menyimpang dari agama asli mereka, seperti itu. Nah, hal ini sesuai dengan firman Allah dalam Quran surah Al-Maidah ayat 68. Katakanlah Muhammad, wahai ahli kitab, kamu tidak dipandang beragama sedikit pun hingga kamu menegakkan ajaran-ajaran Taurat, Injil, dan Al-Quran yang diturunkan kepadamu Muhammad dari Tuhanmu. Nah itu ya teman-teman, jadi para imam mahjab memperbolehkan menikahi perempuan ahli kitab. Tapi untuk mahjab Imam Syafi'i ada syaratnya, yaitu benda tersebut harus keturunan Bani Israel. Takutnya isi kitabnya sudah berubah seperti itu. Nah, untuk kita yang tinggal di Indonesia, gimana sih hukum menikahi wanita ahli kitab nih di Indonesia? Nah, jadi teman-teman, Majelis Ulama Indonesia mengeluarkan fatwa dalam Musyawarah Nasional ke-7 MUI pada 26 sampai 29 Juli 2005 yang isinya, yang pertama, perkawinan beda agama adalah haram dan tidak sah. Yang kedua, perkawinan laki-laki muslim dan wanita ahli kitab menurut kaul mu'tamad adalah haram dan tidak sah. Nah, di sini teman-teman maksudnya itu menikah itu harus seiman dulu, harus memiliki iman yang sama, baru bisa seamin dalam pernikahan. Di sini saya akan membahas mengenai laki-laki muslim menikah dengan perempuan bukan ahli kitab. Yang dimaksud sebagai non-muslim yang bukan berasal dari kalangan kitab ialah kebalikan dari non-muslim, dari kalangan ahli kitab agama yang pedoman atau kitabnya bukan diturunkan langsung oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tetapi disusun dan dibuat oleh para manusia itu sendiri. Nah, jika kejadian yang seperti ini bisa dikatakan sebagai tindakan yang diharamkan oleh agama Islam. Terdapat dasar untuk memperkuat keadaan tersebut dengan adanya penetapan hukum mengenai pernikahan ini, yakni berpedoman pada Al-Quran Surah Al-Baqarah ayat 221. Artinya, dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya, perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik, meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang atau laki-laki musyrik dengan perempuan yang beriman sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya, laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik, meskipun yang menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izinnya. Menerangkan ayat ini agar manusia mengambil pelajaran. Nah, melalui ayat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala melarang seorang muslim, baik laki-laki maupun perempuan, untuk menikahi perempuan maupun laki-laki yang bukan beragama Islam. Sebab pernikahan di dalam Islam yang sangat berat kaitannya dengan agama. Menikah memiliki dampak pada banyak aspek rumah tangga dalam Islam. Nah, dalam Islam sendiri memiliki aturan mengenai keturunan, harta, warisan, makan dan minum, hingga pendidikan dan pembangunan Islam. Sebaliknya, bila mereka dengan orang yang bukan beragama Islam tidak memungkiri akan menemui hambatan berupa perbedaan ajaran dan keyakinan. Perkawinan dengan orang non-muslim dianggap membahayakan seperti diterangkan di atas, maka Allah melarang mengadakan hubungan perkawinan dengan mereka. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga kembali menekankan bahwa aspek agama Allah lah yang menjadi penentu utama dan wajib diperhatikan. Muslim adalah iman dan akhlak dari pasangan, hendak dinikahkan, bukan harta ataupun kondisi. Kita sama-sama akan membahas mengenai bagaimana hukum wanita Islam, wanita muslim menikah dengan laki-laki beda agama atau non-muslim.
Sebagaimana kita ketahui, pernikahan itu adalah suatu hal yang sakral, baik di mata hukum negara maupun hukum agama, terutama agama kita, agama Islam. Pernikahan adalah suatu hal yang mana pernikahan ini bertujuan untuk memperbanyak keturunan. Perempuan muslim menikah dengan laki-laki beda agama, apakah hal itu diperbolehkan? Berdasarkan Quran surah Al-Baqarah ayat 221, dan menurut para fuqaha muslim, yaitu semua ulama sepakat bahwa perempuan muslim tidak diperbolehkan menikah dengan laki-laki non-muslim. Pengharaman tersebut selain didasarkan oleh Quran surah Al-Baqarah ayat 221, juga didasarkan oleh Quran surah Al-Mumtahanah ayat 10, yaitu yang dimana artinya, wahai orang-orang yang beriman, apabila perempuan-perempuan mukmin datang berhijrah kepada kalian, maka hendaknya kamu ajarkan mereka jika kamu mengetahui bahwa mereka benar-benar beriman. Maka janganlah kalian mengembalikan mereka pada orang-orang yang kafir. Mereka perempuan mukmin, tidak halal bagi mereka laki-laki kafir. Kemudian ada Syed Sabiq menyebutkan beberapa argumen sebab diharamkannya perempuan muslim kawin dengan laki-laki non-muslim. Yaitu yang pertama, orang yang tidak boleh menguasai orang Islam, berdasarkan Quran surah An-Nisa ayat 141, yang artinya dimana dan Allah tidak akan memberi jalan orang-orang kafir itu mengalahkan orang-orang muslim. Kemudian yang terakhir, laki-laki kafir dan ahli kitab tidak akan mau mengerti agama istrinya yang muslimah, malah sebaliknya mendustakan kitab dan mengingkarinya. Maka hal tersebutlah yang mengharamkan wanita muslim menikah dengan laki-laki beda agama atau non muslim, karena bahwasanya seorang imam harus bisa menuntun istrinya ke arah yang baik sesuai ajaran Islam. Apabila seorang laki-laki, seorang imam tidak bisa menuntun seorang istrinya ke arah yang baik, ke arah Allah, ke jalan Allah, seorang imam harus bisa menuntun istrinya ke arah yang baik sesuai ajaran Islam. Apabila seorang laki-laki, seorang imam tidak bisa menuntun seorang istrinya ke arah yang baik, ke arah Allah, ke jalan Allah, maka hal tersebut sama saja mengajak seorang istri ke arah yang tidak baik, tidak benar. Mungkin cukup sekian pembahasan kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.